Halo teman-teman generasi milenial, pada tayangan video kali ini kita akan membahas topik mengenai 6 tips mengelola keuangan untuk para generasi milenial. Sudah tak heran lagi bahwa di dunia yang sudah serba modern seperti saat ini, generasi milenial dan generasi Z semakin banyak mendominasi dunia kerja. Di mana salah satu alasannya adalah karena gaya hidupnya yang mungkin jauh lebih familiar dengan perkembangan teknologi yang ada. Akan tetapi, bukan hanya gaya hidupnya saja yang berbeda, dapat dikatakan pula bahwa generasi satu ini turut memiliki gaya pengelolaan keuangan yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Bahwa sebagian besar generasi milenial cenderung memiliki gaya hidup yang lebih boros, sulit menabung, serta tidak terlalu memperdulikan kebutuhan investasi di masa yang akan datang. Dikarenakan hal itulah, para milenial dan Gen Z diprediksi bisa menghadapi resiko finansial yang lebih besar di masa depan akibat pengelolaan keuangan yang kurang sehat. Apakah saat ini kamu sedang menghadapi kesulitan dalam mengatur keuangan juga? Langsung saja kita bahas bersama tips mengelola keuangan untuk para generasi milenial. Ke-1, memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas. Pertama yang perlu kamu lakukan adalah memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas. Sebab dengan ini kamu menjadi bisa lebih mudah dalam menentukan perencanaan finansial seperti apa yang ingin dilakukan, sehingga pada nantinya proporsi dalam pengeluaran juga bisa menjadi tepat sebagaimana mestinya. Lantas, bagaimana cara merancang anggaran atau keuangan yang tepat? Salah satu caranya kamu bisa menggunakan metode 50, 20, 30 dari pemasukan yang kamu miliki saat ini. 50% untuk kebutuhan pokok sehari-hari, 20% untuk memenuhi kebutuhan finansial seperti tabungan, investasi, dan lainnya, serta 30% yang bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Kedua, selalu periksa jumlah uang di rekening secara berkala. Dengan selalu memeriksa jumlah uang di rekening secara berkala, kamu juga akan lebih mudah dalam mengatur pengeluaran. Perlu diingat bahwa jangan pernah membelanjakan atau menggunakan uang yang ada di tabungan kecuali di kondisi darurat atau mendesak. Usahakan untuk membuat target mengenai jumlah uang yang harus ada di rekening setiap bulannya. Misalkan, hingga waktu gajian selanjutnya uang yang ada di rekening setidaknya harus tersisa 100.000 dan tidak boleh sampai nol. Ketiga, jangan berhutang jika tidak mendesak. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, sudah banyak sekali dompet digital yang menawarkan fitur pay later untuk para penggunanya, di mana mereka bisa membeli barang sekarang dan membayarnya bulan depan atau dalam sistem cicilan. Pay later itu sendiri juga termasuk ke dalam berhutang loh, sehingga kamu tetap harus membayar dan melunasinya. Adanya cicilan setiap bulan jelas menjadi kendala tersendiri, karena kamu terpaksa harus menyisihkan uang untuk melunasi cicilan dibandingkan mengalokasikannya ke rekening tabungan, hingga akhirnya menimbulkan keuangan yang tidak sehat. Keempat, memiliki dana simpanan untuk berbagai keperluan darurat. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebab di dalam kehidupan terkadang ada peristiwa tidak direncanakan atau di luar kendali. Nah, di kondisi seperti itu, apa yang harus kamu lakukan ketika kondisi finansial sedang tidak stabil dan justru kamu tidak memiliki dana simpanan sama sekali? Kemungkinan terburuk, kamu terpaksa harus menjual semua barang yang dimiliki atau kehilangan pekerjaan. Kelima, berinvestasi sejak dini. Mempersiapkan masa depan memang harus dilakukan sejak muda. Selain menabung, investasi juga merupakan salah satu solusi yang bisa kamu lakukan untuk dapat mencapai berbagai tujuan keuangan di masa yang akan datang dengan lebih mudah. 69% generasi milenial di Indonesia tidak memiliki strategi investasi. Sementara itu, sebanyak 44% generasi milenial hanya berinvestasi sekali dalam 1 atau 2 tahun dan 20% diantaranya tidak memiliki investasi apapun. Banyak yang beranggapan bahwa berinvestasi membutuhkan modal yang besar, padahal dengan uang sebesar 50.000 saja kamu sudah bisa melakukan investasi. Terakhir, menabung. Dengan selalu rutin dalam menabung,
Bahkan, sejak pertama kali mendapatkan pekerjaan atau penghasilan tetap, konsep menabung itu sendiri memang sudah diketahui oleh banyak orang. Akan tetapi, sebagian besar hanya menyisihkan sedikit pendapatan untuk ditabung. Tabungan ini bisa dijadikan sebagai bentuk antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang, seperti membeli rumah, modal usaha, dana darurat, melanjutkan pendidikan, hingga menikah. Selain itu, dana tabungan lebih baik jika dijadikan sebagai prioritas utama yang kamu sisihkan ketika mendapatkan gaji pertama kali sebelum uang tersebut digunakan untuk keperluan lainnya. Dengan begitu, tabungan kamu bisa terus bertambah dengan rutin dan disiplin. Teman-teman milenial, demikianlah tayangan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga terus ikutin channel seputar bonus demografi untuk video-video terbaru seputar bonus demografi. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya.